itu meminta pap dari perempuan. Ya kan ya, namanya laki-laki ya, buaya ya mulutnya ya teman-teman ya. Kamu cantik loh, kamu sayang kan sama aku kan? Boleh dong pap dikit. Oke, hari ini kita pap aja begitu. Besoknya kita minta pap lagi yang lain, yang lebih terbuka, yang lebih vulgar begitu. Dengan dalih begitu, laki-laki kan mulutnya manis ya. Kok kamu nggak mau, kamu nggak sayang sama aku? Akhirnya perempuan biasanya takut kehilangan. Perempuan takut kehilangan, begitu akhirnya, oh ya udahlah, toh juga dia pacarku, toh dia juga pasanganku. Aku kasih deh, nggak apa-apa. Itu sering terjadi, teman-teman. Mohon maaf kalau ini sedikit trigger warning ya. Kalau teman-teman nanti sekiranya merasa tidak nyaman dengan apa yang saya katakan, teman-teman nanti dapat menghubungi guru saling belakang begitu ya. Karena ini cukup memicu rasa trauma begitu, jadi mohon maaf begitu. Itu yang sering terjadi, teman-teman. Dan setelah itu bagaimana? Biasanya kasusnya setelah itu laki-laki menjadikan foto kalian itu untuk ya jaminan untuk ancaman. Kalau perempuan minta putus, udah gak nyaman, udah dipaksa begitu, laki-laki mengancam akan disebar fotonya. Bahkan yang lebih parah itu ada klien kami itu dimintai uang berapa juta begitu. Setiap 2 bulan itu minta 1 juta, 1 juta, sampai akhirnya udah gak betah, akhirnya datang terikat dan meminta konsultasi begitu. Jadi hati-hati ya, teman-teman. Tubuh teman-teman itu adalah otoritas teman-teman sendiri, jadi silakan dijaga dengan baik begitu. Gitu. Nanti kita akan belajar apa saja yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh begitu. Selanjutnya next. Nah, teman-teman, kalau tadi di eksternal tadi kan labil ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Cowok, oke. Buaya, kucing, apa lagi? Ayam, oke. Next mbak, gambarnya apa? Gambarnya kucing ya. Itu adalah gambaran remaja labil, teman-teman. Kita nggak tahu mana buaya mana kucing begitu. Jadi teman-teman remaja itu harus hati-hati ya. Oke ya, hati-hati ya nanti ya dengan buaya-buaya bentuk manis di luar sana begitu. Jangan mudah tergoda begitu ya. Ingat ya teman-teman ya, sayang itu bukan mengekang ya, sayang itu justru saling menjaga dan merawat ya. Itu baru namanya sayang begitu. Jangan sampai sayang kok justru minta yang aneh-aneh yang memang tidak boleh begitu, yang melanggar norma begitu, itu namanya bukan sayang tuh. Itu cuma nafsu aja. Bedakan antara nafsu dengan sayang ya. Next mbak, oh ini gambar apa teman-teman? Kelinci, gajah, apa lagi? Tikus, zebra, ikan, unta, oke. Kayaknya, oke. Mbak, next mbak. Hewan. Gambarnya ayam ya. Teman-teman harus hati-hati ya, jangan sampai salah melihat begitu ya. Harus cermat begitu. Jadi kalau apa ya, kalau kalian punya teman dekat ya, saya bilangnya teman dekat ya. Teman dekat adalah relasi yang sehat begitu. Kalau saya menyadari bahwa usia teman-teman itu adalah saatnya usia untuk mencari identitas begitu ya, untuk mengenal lawan jenis begitu, dan itu adalah hal yang sangat wajar di usia teman-teman sekarang begitu ya, masa-masa remaja awal begitu. Teman-teman perlu lebih bisa melakukan screening terhadap sahabat atau teman dekat kalian begitu ya. Oh kira-kira ini laki-laki gimana nih, dia baik atau enggak, orangnya seperti apa gitu. Jadi ada kayak semacam screening secara singkat lah ya. Kira-kira dia kalau nonton film sukanya seperti apa gitu. Jadi dilakukan screening aja begitu. Jangan sampai teman-teman menemukan teman dekat begitu yang justru malah membuat teman-teman terjerumus pada hal yang tidak sehat gitu. Next mbak. Nah ini ada sedikit sekali bentuk dari pergaulan bebas ya. Ada merokok. Tadi sudah bilang bahwa minuman keras begitu, kemudian tawuran, lite, dan juga seks bebas begitu. Dan di tempat ini ada yang teman-teman pernah melakukannya? Ada yang pernah teman-teman? Atau ada yang pernah menjadi korban? Dipaksa merokok mungkin sama
Oke, semoga tidak begitu. Saya yakin teman-teman SMK pasti orang-orangnya keren-keren rajin ya. Top lah ya. Oke, next Mbak. Nah, ini seks bebas teman-teman. Iya, seks itu memang harus bebas. Oke ya, seks itu harus bebas dalam artian ketika sudah sah, teman-teman bisa melakukan itu secara bebas tanpa ada paksaan. Saya bilang seperti itu ya. Ketika sudah menikah, ketika sudah sah, teman-teman bisa melakukan seks itu secara bebas. Kalau mau ya silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi tanpa ada paksaan begitu. Namanya seks bebas. Tapi untuk usia sekarang, yang kita bahas adalah ketika seks bebas itu aktivitas seksual yang dilakukan di luar nikah. Ada yang sudah nikah teman-teman? Belum ya. Dilakukan dengan lawan jenis. Ada 3 jenis yang sering kami temui di Lukanisa. Nah, pertama adalah kissing. Tahu kissing ya? Apa kissing teman-teman? Gak apa, kita kurang aman, ciuman, oke. Bibir ketemu dengan bibir, itu namanya kissing ya. Ciuman ya. Ciuman ya itu ya, kissing. Oke, yang kedua namanya adalah necking, tahu? Apa necking teman-teman? Oke, cupang bahasanya remaja ya. Oke. Apalagi teman-teman? Oke. Saya tahu pasti teman-teman itu sebenarnya pintar-pintar ya kalau masalah seperti ini ya. Iya, necking itu adalah bagaimana caranya laki-laki atau pasangan itu merangsang area bagian leher sampai telinga. Mencium area-area sini begitu. Itu disebut dengan necking begitu. Yang ketiga itu adalah petting teman-teman. Ada yang tahu petting apa? Petting itu adalah aktivitas merangsang organ seksual, organ reproduksi dirangsang tanpa terjadi penetrasi. Penetrasi itu penetrasi, tahu penetrasi? Apa penetrasi? Oke, gesek-gesek, oke, iya. Bahasa yang oke, boleh, nggak apa-apa. Ini memang bebas berpendapat ya, nggak apa-apa ya. Saya mau terbantu dengan orang yang tidak. Ya, penetrasi itu adalah ketika sperma bertemu dengan ovum, itu namanya penetrasi. Dan petting itu belum terjadi seperti itu. Mungkin semacam bahasanya gesek-gesek lah ya, kita namanya ya. Oke. Tiga hal itu ketika dilakukan di luar nikah, itu bisa berbahaya, teman-teman. Itu sangat berbahaya. Walaupun tidak terjadi namanya proses penetrasi, begitu, namun itu akan menjurus ke situ. Sekarang saya tanya teman-teman hari ini kalau saya kasih uang 5.000, kira-kira diterima enggak? Aslinya diterima nggak ya? Dijawab iya gitu loh, biar saya senang ya. Oke, terima kasih. Biasanya kalau orang udah dikasih dikit, besoknya akan minta lebih banyak apa dikurangi? Minta lebih banyak, bener ya? Iya, itu gambarannya selalu seperti itu. Nafsu itu selalu minta untuk dipenuhi terus-menerus. Hari ini aku mau kita gandengan tangan. Aku mau kita pelukan, rangkulan. Besoknya minta lebih teman-teman. Karena apa? Karena seolah-olah biasanya terjadi itu pasangan itu merasa bahwa pacarnya itu adalah hak miliknya. Seolah-olah bahwa perempuan itu bisa dikuasai oleh laki-laki, sehingga yang melakukan dan dia minta lebih begitu ya. Oke, hari ini bolehlah kita, inilah sayang, kita ciuman yuk. Tapi jangan yang lain-lain ya. Iya Pak, aku janji. Kamu sayang kan sama aku? Iya, aku sayang. Tadi ya mulutnya buaya ya, biasalah ya. Besoknya bisa kita lebih teman-teman. Nah itu yang justru berbahaya. Teman-teman, ini adalah beberapa dampak gambarnya. Ini gambar yang paling, ini kalau saya cari gambar itu gambar yang paling tidak menjijikan begitu. Ada yang lebih menjijikan. Ini adalah penyebab ketika kita sering melakukan seks bebas. Yang pertama adalah sifilis. Ini akibat adanya bakteri ya, bakteri Palladium namanya. Itu sering terjadi begitu. Yang kedua GO atau gonor. Kalau perempuan ciri-cirinya ini ya, keputihan kental, kuning tapi di bibir bawah.
Eh, saya ada cerita beneran. Sekitar 1 bulan lalu, teman-teman, tadi saya sudah cerita dengan Pak Donji begitu. Halo. Oke. Kemarin saya dapat cerita ada anak SMP kelas 3, dia mau mengikuti ujian nasional begitu ya. Tapi teman ketika dia duduk gitu, dia duduk di kelas, itu teman-teman itu merasa kok ada bau air ya, bau amis, bau air begitu. 3 hari begitu kemudian guru BK-nya tanya, anak itu diajak ke ruang BK, ditanyain begitu. Karena mungkin gurunya juga punya pengalaman ya, kalau dia pernah mencium bau seperti itu, ditanyain lah, Le, ada ininya langsung, kamu ngapain? Si anak ini laki-laki ya, anak ini laki-laki itu dia ternyata jajan, cuma 50.000, dia melakukan penetrasi, ya kan? Anak ini cuma bayar 50.000, bayangin coba, perempuan menjual dirinya seharga 50.000 dan itu dibeli oleh anak SMP kelas 3 karena cuma penasaran aja. Aku pengen tahu ibu gimana rasanya itu, gimana sih rasanya seks tuh, aku tuh pengen tahu, penasaran banget rasanya esek-esek tadi kalau banyak bilang tadi. Dari rasa penasaran yang cuma 50.000, teman-teman di sini punya kan uang 50.000? Punya lah, yang murah lah ya, itulah ya. Tapi teman-teman semurah itu enggak? Enggak lah ya. Iya, dari 50.000 itu ternyata anak laki-laki ini dia menderita IMS. Kalau nggak salah sejauh ini itu HIV. Tahu HIV? HIV itu menyerang kekebalan tubuh dan sampai sekarang, sampai sejauh ini sih belum ada obatnya ya, hanya ada cara pencegahannya. Dan ketika sudah terkena, nanti biasanya juga akan terkena ke pasangannya. Begitu. Jadi kalau orang sering jajan itu jadi bahaya, teman-teman. Ini beneran nih, anak SMP. Ada lagi satu lagi, adalah ini perempuannya SMA kelas 1, anak SMA-nya kelas 2. Kemarin saya sudah cerita di sini waktu bullying begitu. Anak laki-lakinya ini dia katanya menghamili perempuannya yang kakak tingkatnya yang SMA. Ketika saya dan pendamping dari psikolog di Rifkani, saya mendatangi ke rumahnya begitu, saya menemui bahwa anak laki-lakinya ini yang jadi calon bapak, dia sedang sibuk, tahu nggak sibuk ngapain? Sibuk main Mobile Legends, teman-teman. Jadi anak SMP kelas 2 ini, anak laki-laki masih kecil gitu, kasihan begitu, masih sibuk main Mobile Legends. Padahal kira-kira 6 bulan lagi dia disebut sebagai bapak begitu. Kalian bayangkan ketika kalian punya calon seperti itu gitu. Iya, makanya susah ya. Itu kisah nyata begitu ya. Next one. Oke, teman-teman sudah siap menikah? Sudah siap hamil? Teman-teman di sini rata-rata usianya berapa? 17 ya, 17 tahun. 18. Oke, 15, ada yang sudah 19 tahun? Belum ada ya? Oke, saya masih 22 tahun. Kita sepantaran lah ya, nggak jauh-jauh beda usianya. Nggak ada yang siap nikah? Nggak ada yang siap nikah? Oke, padahal nikah tuh enak loh ya katanya. Apa? Siapnya untuk maju. Oke, next mbak. Tahu nggak teman-teman berapa biaya perkiraan nikah? Hamil. Oke, BPJS ya, BPJS ada, tapi BPJS tidak meng-cover semuanya. BPJS itu hanya meng-cover untuk cek 2 kali selama kehamilan. Padahal minimal itu kehamilan itu ceknya itu 4 kali. Dan 2 kali itu kita bayar sendiri. Ini biayanya ya, saya juga nggak pernah punya anak, tapi saya hanya browsing. Membayangkan ada normal, ada sesar. Kalau normal langsung keluar, kalau sesar dioperasi, biayanya kurang lebih 50-an sampai 73 juta ya. Ada yang punya uang segitu? Wah, nggak ada nih beneran. Kalau ada,
Besok ada ya. Oke. Besok kalau udah gede dan udah siap. Berarti nggak sekarang ya teman-teman ya, nggak sekarang ya. Kerja dulu dan keterima dulu di UGM, bener gitu ya Mbak ya? Keterima di UGM, kuliah, baru punya uang banyak, baru siap untuk hamil dan nikah. Nikah dulu dan hamil. Oke, balik. Thank you koreksinya. Gak ngantuk berarti itu keren dulu. Betul sekali teman-teman. Banyak ya ternyata ya. Oke, next Mbak. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih dampaknya begitu ya? Ini sangat umum sekali. Kita menyadari bahwa ketika kita terkena masuk ke dalam lingkaran seks bebas itu adalah lingkaran setan ya, yang akan terus berputar begitu. Karena kita punya nafsu yang ingin terus dipenuhi begitu, tentu saja kita ya bayangin aja namanya orang sudah hamil gede di Indonesia begitu, pasti kalian akan memandang yang lain nggak sih? Kok bisa sih kayak kok hamil? Kalian akan lihat teman kalian misalnya dia hamil gitu, akan aneh nggak sih kira-kira? Aneh ya, dan pasti orang yang mengalami atau korbannya itu pasti merasa malu nggak sih? Malu ya. Nah kalau malu biasanya udah sekolahnya nggak mau, akhirnya nggak lulus SMA begitu. Jadi masa depan itu suram begitu. Padahal biaya kehidupan, apalagi kalau punya anak itu biayanya mahal ya. Ada yang tahu harga susu berapa? Berapa? 500 susu buat anak-anak yang susu SDN gitu loh. 300-an ya. Itu hanya buat 2 minggu ya. Sehari itu ya ternyata ya. Iya, emang mahal teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak punya uang, jangan. Pun kalau punya uang juga jangan ya. Gitu. Yang kedua jelas ya IMS yang tadi yang sudah saya katakan begitu. Itu kisah nyata. IMS itu ada banyak. Jadi teman-teman harus hati-hati. Begitu. Dan yang itu bisa biasanya buat perempuan itu lebih berbahaya ketika tertular pada bayi. Contoh kalau tadi HIV/AIDS, tahu ya HIV/AIDS yang sering kita peringati. Teman-teman tahu HIV/AIDS? Tahu ya? HIV/AIDS itu ada banyak dia karena ada bakteri. Ya kan? Nah, bakteri itu sampai sekarang masih belum ada obatnya. Dan itu nanti ketika laki-lakinya dia suka jajan dan dia tertular HIV/AIDS, dan ketika dia berhubungan dengan istrinya, begitu itu bisa nular. Itulah kenapa syarat untuk menikah itu sekarang harus ada tes kesehatan. Dan salah satu opsionalnya itu adalah tes HIV. Besok teman-teman kalau nikah jangan lupa cek kesehatan ya, cek kesehatan kalian dan juga pasangan kalian. Untuk apa? Untuk nantinya kalian lebih berpikir lebih matang lagi. Oh, kalau sampai nanti teman-teman nanti terkena, ya kan ya? Ya. Nanti kasihan jabang bayinya. Yang kasihan itu kan kalian bisa bayangkan ya. Kasihan gitu ya. Kalau dia lagi tidak normal begitu atau difabel gitu kan kasihan. Seperti itu. Yang ketiga adalah KPD, kehamilan tidak diinginkan. Yang keempat itu adalah depresi dan itu sering diproyeksikan dalam bentuk perokok begitu dan sampai bunuh diri begitu ya. Next Mbak. Nah teman-teman ini adalah KPD atau kehamilan tidak diinginkan. Ini adalah suatu kejadian di mana laki-laki dan perempuan atau pasangan itu tidak saling menginginkan adanya kehamilan. Karena tadi ya orang nggak tahu, orang hanya coba-coba, penasaran aja begitu. Akhirnya ya udah melakukan penetrasi. Tadi banyak bilang melakukan seks begitu. Dan akhirnya tidak menggunakan pengaman begitu. Akhirnya sperma ketemu dalam ovum, jadinya apa teman-teman? Anak ya, kalau mungkin jadi magicom kan ya. Iya, kalau jadi magicom seneng nih. Ya, jadinya anak begitu ya, yang kayak kita gitu. Orangnya susah diatur, ya kan namanya juga manusia ya, susah ya untuk dikendalikan begitu. Biayanya mahal begitu. Ya, penyebabnya ada banyak. Seringkali yang pertama ada pemerkosaan ketika seorang perempuan dia diperkosa secara paksa begitu, bisa terjadi namanya KTD atau kehamilan tidak diinginkan. Ada namanya kemudian ada namanya peristiwa aborsi teman-teman. Kalau teman-teman sering lihat berita beberapa minggu yang lalu di daerah Jakarta itu ada namanya kasus aborsi, seorang dokter yang sering membantu pasangan melakukan aborsi dan anaknya itu dibuang di toilet, tahu? Ada beritanya ya? Ya, ada beritanya gitu. Aborsi itu juga rawan
teman-teman? Aborsi itu rawan untuk siapa? Untuk ibu dan juga untuk pasangannya. Yang pertama itu dosa ya. Bayangin deh kalau yang ciptakan manusia tapi dibuang begitu, dibunuh begitu. Sama saja itu membunuh manusia begitu. Jadi daripada aborsi, mending tidak melakukan seks bebas. Kalau mau melakukan silakan dilakukan. Kalau teman-teman sudah apa? Sudah apa teman-teman? Boleh melakukannya? Sudah apa? Sudah nikah, ya. Sudah nikah ya. Itu. Next one. Nah, teman-teman, Mas, kalau semisal pada akhirnya ada orang nih Mas, ada orang dia terjerumus dalam pergaulan bebas dan dia akhirnya hamil, kira-kira gimana Mas? Ya, ada namanya dispensasi teman-teman. Namanya dispensasi pernikahan anak. Kalau dulu disebut sebagai pernikahan dini, tapi pernikahan dini itu dininya kapan kan jadi nggak tahu ya. Akhirnya diganti menjadi pernikahan anak. Tahun 2000 sebelum tahun 2019, ada yang tahu nggak nikahnya perempuan itu minimal usianya berapa? 21, oh 16, benar. Sebelum tahun 2019 itu 16 tahun perempuan boleh nikah. Tapi setelah direvisi sekarang jadi 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Kalau sudah 19 tahun sudah boleh nikah, itu adalah usia minimal yang diberikan negara untuk berikan izin kalian boleh menikah. Ya. Mas, kalau misalnya belum 21 tahun sudah hamil gimana? Ada namanya dispensasi. Tapi itu seringkali terjadi karena apa teman-teman? Karena kegantian. Tahu yang ganden ya? Tadi saya bilang hamil dulu baru nikah. Apa dampaknya? Ada banyak ya, ada beberapa di Jogja. Kasusnya di total dari Badan Peradilan Agama itu ada 50.000 di tahun kemarin. Dampaknya jelas ya, dari segi pendidikan. Bayangin teman-teman belum lulus SMA, masih di bawah usia 19 tahun, putus sekolah, betul. Ketika putus sekolah kira-kira kerja susah atau enggak? Susah cari kerja, masuk pada tahap finansial, keuangannya tadi sulit. Ya kayak tadi sudah saya jelaskan kan, berapa biaya kehamilan, harga susu tiap minggunya berapa. Ya sebanyak itu teman-teman. Dan secara psikologis begitu, apa sih yang kita harapkan dari anak-anak seperti kita begitu? Yang tadi disuruh lihat buaya aja masih salah, ternyata bukan buaya, adalah kucing ya. Masih banyak emosi yang labil ya teman-teman ya. Kalau ditanya makan tuh jawabannya masih terserah kan? Masih pada bingung begitu. Oke. Dan ini adalah dampak yang sangat nyata begitu teman-teman ya. Itu yang tadi sudah saya katakan tadi bahwa ketika tadi seorang laki-laki dan perempuan begitu dua-duanya belum siap dan dipaksa untuk menikah, ya kan ya? Karena kenapa? Ya nanti kalau nggak nikah ingatannya siapa? Ya kan? Itu. Tapi apakah ada Mas? Ada. Apakah perempuan itu seringnya menjadi korban? Apapun yang terjadi seringnya itu perempuan menjadi korban. Dan perempuan itu kasihan. Udah dihamili, dipaksa menjadi ibu. Ya kan ya? Dipaksa menjadi ibu. Setelah nanti lahir dipaksa untuk merawat anak. Ayah mah biasanya nanti deh. Susah ya membantu ya. Iya kalau dikasih duit bulanannya setiap bulan dikasih 500 juta lah begitu. Kalau nggak dikasih gimana? Next. Nah, maka teman-teman untuk dari ini kita mencoba untuk sama-sama belajar tentang pendidikan seksual. Tadi kita menyepakati bahwa pendidikan seksual itu tidak ada batasan umur. Sebisa mungkin kita belajar lebih cepat agar apa? Agar kita tahu. Tadi teman-teman udah tahu tuh Peter, kissing itu apa, necking itu apa, petting itu apa. Tujuannya tahu untuk apa? Biar gak mencoba. Justru ketika tahu, kita gak penasaran lagi. Oh, itu. Nah, ketika nanti kita diajak, jadi kita jadi tahu. Aku gak mau melakukan itu. Aku gak mau kissing sama kamu. Karena itu gak boleh. Kita belum boleh melakukan itu karena kita belum jadi pasangan yang sah. Seringkali ketidaktahuan itu membuat kita jadi penasaran ya. Aku
pengen coba. Dan kalau udah tahu, sebisa mungkin udah tahu, begitu kita sudah teredukasi, kita jadi bisa menghindari, begitu teman-teman. Karena kenapa ya? Karena usia-usia kita mungkin tadi ya masih penasaran dan coba-coba ya. Ada yang masih penasaran nggak untuk coba esek-esek? Enggak ya? Enggak ya teman-teman ya? Enggak ya? Tenang aja teman-teman, percaya deh. Nanti teman-teman kalau nikah usia 23 atau 24 tahun, dan kalau kita hidupnya 60 tahun, teman-teman bisa melawan itu kira-kira 40 tahun. 40 tahun kan pasti akan lama-lama capek ya. Jadi kalian nggak perlu mencoba sekarang begitu, nggak perlu penasaran juga gitu ya. Nanti teman-teman ada waktunya, jadi ya tunggu aja ya, sabar. Sekarang kayak tadi loh, nanti mas aku tak kuliah dulu di UGM, nanti mas aku tak kerja dulu buat cari susu anakku nanti, gitu teman-teman. Jadi buang jauh rasa penasaran itu. Teman-teman pasti akan merasakan ketika usianya sudah siap dan kalian sudah sah untuk menjadi seorang ibu, gitu. Teman-teman perempuan jadi nomor 1 sampai nomor 6 yang boleh dipegang yang mana? Yang tidak boleh dipegang deh, yang tidak boleh dipegang. Nomor berapa? Nomor berapa? Angkat tangan dong, angkat tangan. Nomor 2. Kenapa nomor 2? Gak boleh apa itu? Itu namanya apa? Nomor 2 apa? Payudara ya? Oke, payudara. Apakah itu boleh dipegang oleh orang lain? Gak boleh. Oke, mana lagi? Nomor 5. Nomor 5 gambarnya apa? Tangan, boleh dipegang orang lain? Oke. Nomor apa lagi? 4. 4 itu apa? Pantat. Gak boleh dipegang orang lain enggak? Enggak ya? Oke. Iya. Ada yang boleh dan tidak boleh ya. Termasuk teman-teman, mohon maaf nih, termasuk orang tua, saudara dan juga dokter. Ketika teman-teman sudah merasa remaja, begitu ya, dan usia teman-teman itu ketika ada yang mau megang, itu harus satu namanya dengan konsen. Ada izin ya, ada izin. Dokter pun ketika mau megang pun pasti izin dulu. Oke ya, jadi jangan hati-hati kalau ada saudara, paman, begitu, ya, atau ayah, begitu bahkan ya, mau megang gitu secara paksa begitu, itu namanya pelecehan seksual. Oke ya, namanya pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu satu dari 3 dosa besar ya. Tadi kemarin saya bahas bullying, yang kedua toleransi, yang ketiga adalah pelecehan seksual. Itu pelecehan seksual itu adalah gimana perilaku, sebuah perilaku yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan secara sengaja itu memegang area atau organ reproduksi dari pasangan atau lawan jenisnya. Itu. Jadi teman-teman kalau berobat itu ketika dipegang itu harus izin dulu ya. Gitu ya. Jadi ketika dipegang, diraba-raba begitu, itu nggak izin kalian, itu harus hati-hati. Jadi teman-teman ya, itu selama harus diterapkan dalam pikiran teman-teman begitu. Tidak semua orang boleh memegang area sensitif di dalam tubuh teman-teman. Next, kalau laki-laki mana yang tidak boleh dipegang? Oke, 5. Kenapa 5? Kenapa 5? Alat vital, alat reproduksi ya, namanya penis ya teman-teman ya, nggak boleh dipegang siapapun juga ya. Kalau kalian punya adik, itu juga diajari ya, sebisa mungkin, sedini mungkin begitu. Makanya tadi saya bilang bahwa pendidikan seksual itu penting ketika dipelajari sedini mungkin, supaya kita tahu mana yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang, teman-teman. Next ya. Oke, ini udah kenal ya dengan tubuh teman-teman. Next. Oke, teman-teman perempuan sudah tahu cara merawat tubuh teman-teman. Kalau pembalut gantian tiap berapa jam? Ada yang di sini masih dari pembalut dari pagi sampai pulang sore? Ada? Nggak ada ya? Ingat ya, maksimal 4 jam ya. Kalau sedang menstruasi itu ganti pembalutnya maksimal 4 jam. Jangan lebih ya. Itu cara paling secara khusus ya.
Nah, teman-teman ketika nanti merasakan sesuatu di dalam tubuh teman-teman, begitu ya, kayak ciri-cirinya ada nyeri ketika buang air kecil, atau warnanya kok agak beda, yang biasanya kuning keputihan jadi hijau, pekan tawar atau putih, ya kan? Nah itu nanti sekarang datang ke layanan kesehatan. Jadi ketika perempuan itu lebih rawan, lebih rawan sehingga ketika ada sesuatu terjadi dalam organ reproduksi itu silakan nanti dikonsultasikan ya ke puskesmas atau ke rumah sakit seperti itu. Itu. Terakhir teman-teman, pesan saya, ibu guru saya pernah bilang bahwa perempuan itu seperti halnya dengan piring atau kaca yang pecah. Piring atau kaca. Ketika pecah itu piring itu nggak akan bisa dibagikan ya. Ketika teman-teman nanti mengalami KTD, kehamilan yang tidak diinginkan, bisa balik nggak? Bisa balik nggak dengan keadaan semula? Udah nggak bisa. Teman-teman udah punya ekor ya, punya anak maksudnya. Kalau laki-laki masih bisa, ya laki-laki masih bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus berhati-hati dengan laki-laki yang berbulu buaya. Oke ya. Jadi kalau teman-teman memilih pasangan, memilih sahabat, memilih teman, memilih circle, itu harus pilih-pilih. Gitu. Oke, siap. Kita bentar lagi ya. Next, Bang. Oke, kita nonton film teman-teman. Masih cukup nggak, Bang? Oke, kita nonton film boleh? Seru nih, 20 menit ini dari kisah nyata. Beneran, kita tonton. Seru. Ini filmnya judulnya Asa. Ini adalah kisah nyata dari klien kami yang terjerumus dalam pergaulan bebas ya. Kita lihat ya.
Sin, kowe kan durung ngerti awet. Kok kowe diujuk kaya ngono? Rasanya buruk banget aku. Tapi dia itu lagi
jawab. Malah dibalik. Malah capek, Mas. Semoga Bapak Ibu bisa bersabar ya. Di sekolah kira-kira malah kelakuan kurang pintar. Bagaimana sakit orang tuamu? Benar tidak bapakmu lagi dorong. Ibumu kira kejelekan, dodolan yang pasar. Jadi ibu itu juga benar. Ibu. Ibu dah tahu bodoh. Itu yang ini. Dan anak-anak saya sudah bocor. Saya itu video bisa sampai kafe muncul nanti. Tapi kalau gue, aku yang tahu soal medsosmu. Nanti dia bisa bocor. Mereka desa itu pasti jenuh sama sekolahmu. Jumper jadi apa? Jadi apa sih? Woi, kamu dari yang mereka. Ini bodoh. Aku jalur ini tetap diproses secara hukum. Aku wis entuk. Lanangane wis dibujuk. Kita bisa sepan. Betul itu. Kita akan bisa. Ya. Pihak kami ya, keluarga itu siap mengganti kerugian semua dari pihak keluarga. Yang penting itu jangan lewat jalur hukum. Nah, kalau tentang video
Itu tuh gara-gara handphonenya hilang. Ya videonya tuh seperti itu saja. Ini ya. Ini kami sudah mempersiapkan semuanya untuk memiliki ya. Ya nanti kalau semua urusan sudah beres, orang pokoknya aku pengen ini diselesaikan secara hukum. Dirampungkan secara hukum. Enggak mau saya disuruh menikah, Pak. Rasanya aku berdaya itu sama Oma. Izin dengan aku, Pak. Izin. Loh, quindi questi soldi per te, di sempre te, di sempre. Bapak wanita gimana satu kaki, mungkin seperti sukses. Iya, mungkin lancar ujian.
Oke teman-teman, ini ada bacaannya sebenarnya. Jadi ini adalah kisah nyata dari klien kami di UKM Bisa. Cinta ini hanya masa marah ya teman-teman. Pada akhirnya ya Cinta lulus ambil paket C begitu, tetap dengan anaknya, dan pelaku dihukum 8 tahun kalau saya nggak salah. Ya, saya cuma ingin bilang begitu bahwa tidak semua laki-laki baik, tidak semua laki-laki juga buruk begitu ya. Tugas saya di sini hanya memberitahu teman-teman begitu. Bahkan saya bawa di sini Bu Sari dan ibu yang lain itu tidak akan pernah bisa melarang kalian untuk melakukan apapun. Tapi teman-teman sudah dewasa, sudah bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk begitu ya. Ada banyak pintu begitu. Dan teman-teman tugasnya adalah bagaimana caranya mencari pintu itu, mau yang baik atau yang buruk itu ada di dalam diri teman-teman. Tapi hari ini kita banyak belajar bahwa ketika kita memilih pintu yang salah, yang kecewa tidak hanya teman-teman, tapi ada orang-orang lain yang kecewa. Siapa? Orang tua kalian, bapak ibu kalian, begitu ya, yang sudah membesarkan begitu. Ya, itu teman-teman. Saya berharap teman-teman semua dapat menerapkan apa tema yang ada, bahwa ya kita boleh bebas, tapi bebas kita juga harus bertanggung jawab begitu ya. Jadi silakan teman-teman ketika pulang bisa direfleksikan begitu. Masih ada banyak kesempatan untuk berubah. Saya bilang seperti itu. Kalau memang sudah pernah merasakan apa yang sudah saya katakan dari awal tadi, masih ada kesempatan untuk berubah. Mumpung masih belum kejadian, mumpung masih belum kejadian, begitu. Dan perubahan itu siapa yang mau merubah? Itu adalah diri teman-teman. Bu Sari nggak akan bisa merubah, saya nggak akan bisa merubah, Mbak nggak akan bisa merubah. Pilihan itu ada di tangan teman-teman mau jadi seperti apa. Hidup. Ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya kembalikan kepada Mbak MC. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau yang tadi menyakit dari teman-teman. Begitu ya, saya mohon dimaafkan. Besar harapan saya teman-teman semua dapat meraih impian teman-teman apapun yang kalian inginkan. Begitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Anton atas materi pada siang hari ini yang sangat luar biasa. Ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak, oke. Nanti kalau teman-teman ingin bercerita atau bertanya lebih dalam bisa menghubungi guru BK, bisa main-main ke BK, atau mumpung ada mbak-mbak PPL di sini juga bisa sharing-sharing dengan kami seperti itu. Kesimpulannya dari materi yang sudah disampaikan oleh Mas Anton pada siang hari ini adalah buang rasa penasaran kalian, fokuslah dengan mengembangkan diri kalian karena kalian lebih berharga dari apapun, dan janganlah mudah percaya pada janji atau ajakan manis untuk melakukan pergaulan bebas. Sayangi diri kalian masing-masing. Alhamdulillah peserta seminar yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara pada hari ini telah kita lalui bersama dan telah kita simak pemaparan pada seminar dengan tema berani, tegas, hindari pergaulan bebas pada siang hari ini, yang tentunya sangat penting bagi kita semua serta dapat menjadi salah satu tindakan pencegahan. Jangan sampai kita terjerumus dalam pergaulan bebas. Tentunya yang sangat merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru tamu undangan, narasumber seminar, dan anak-anakku kelas 11 kecantikan 1, 11 kecantikan 2, dan spa and beauty yang penuh semangat mengikuti seminar pada siang hari ini. Baik, sebelum saya mengakhiri perkenalkan, saya memberikan pantun pada kalian semua. Jalan-jalan ke rumah Pak Kadir. Dari pagi sampai petang. Terima kasih sudah hadir. Semoga sampai jumpa di pertemuan
di hati para peserta seminar pada siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.